Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sempatkan atau Ibu berikan kepada saya untuk saya mewawancarai Ibu tentang beberapa hal terkait penerapan landasan pendidikan di lembaga pendidikan. Baik, saya berada dengan Ibu siapa? Ibu Serlin. Ibu di sini Ibu mengajar kelas 2. Mata pelajaran wali kelas. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan umum. Yang pertama, bagaimana visi dan misi lembaga pendidikan ini dibentuk? Iya, baik. Visi dan misi dibentuk supaya terwujudnya anak-anak atau siswa-siswi yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang berikutnya untuk menunjukkan penghayatan dan pengenalan ajaran agama yang mereka anut. Pertanyaan berikut, apa nilai utama yang ingin ditanamkan kepada peserta didik di lembaga ini? Nilai utama yang ditanamkan bagi anak-anak di lembaga ini, yang pertama itu adalah cinta Tuhan. Lalu yang kedua, kejujuran. Yang berikutnya lagi, peduli terhadap sesama. Yang ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam proses pembelajaran menulis? Jadi tantangan yang dihadapi di dalam proses belajar mengajar ya, di sini anak-anak beragam macam, ya macam-macam, dia bermacam-macam dari sifat di karakter berbeda ya. Jadi yang tantangannya adalah di mana perilaku mereka yang bermacam-macam. Lalu di sini juga dengan dilihat dari latar belakang yang berbeda-beda yang bermacam-macam itu, kita membantu mereka untuk menemukan bakat dan minat daripada anak-anak. Ibu, pertanyaan yang berikut tentang landasan filosofis. Yang pertama, apa nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar dalam proses pendidikan di lembaga ini? Jadi nilai-nilai filosofis yang ditanamkan di lembaga ini adalah di mana kita membuat perangkat nilai-nilai yang membimbing dan juga melandasi pendidikan supaya bisa tercapai. Yang berikut, bagaimana filosofis pendidikan, misalnya humanisme atau religius, mempengaruhi kurikulum dan metode pengajaran di sini? Ya, jadi dengan pendidikan yang di sini adalah humanisme ya. Jadi humanisme itu dia lebih ke pendidikan yang berpusat kepada pendidikan yang kreatif dan kebebasan di dalam berpikir. Pertanyaan yang berikut, landasan historis. Yang pertama, sejak kapan lembaga pendidikan ini berdiri dan apa tujuan awal pendiriannya? Lembaga ini berdiri tahun 1960, itu tanggal 1 Oktober 1960. Lalu kalau mengenai sejarahnya, kami di sini buku baru ya. Jadi untuk sejarahnya ada lagi yang lebih tua dari kita, yang lebih mengerti dan lebih tahu lagi. Apa tujuan awal pendirian lembaga ini? Jadi tujuan awal pendirian lembaga ini adalah yang pertama itu untuk mencerdaskan anak bangsa, terlebih anak-anak yang berada di negeri ini atau di lembaga ini di Nairobi sini. Apakah ada perubahan besar dalam visi misi atau pendekatan pendidikan sejak lembaga ini berdiri? Iya, jadi kalau mau dibilang ada perubahan ada ya, karena berawal dari sekolah ini berdiri tidak seperti ini ya. Jadi
awalnya tuh dia baru bentuknya seperti rumah, ada dinding seperti itu. Jadi ketika sudah ada, lalu di situ ada visi misi, akhirnya bisa terjadi perubahan besar seperti ini. Berikut, landasan sosiologi. Bagaimana lembaga ini menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar? Ya, jadi kita menjalin hubungan itu ketika ada kegiatan-kegiatan dari sekolah, biasa ada kerja bakti, lalu yang berikut lagi kita ada kegiatan kerohanian, itu ada acara Natal, itu kita undang masyarakat sekitar untuk datang bersama-sama dengan kita di sini. Berikut, bagaimana latar belakang sosial budaya siswa mempengaruhi pendekatan pendidikan di lembaga ini? Latar belakang Bagaimana latar belakang sosial budaya siswa mempengaruhi pendekatan pendidikan di lembaga ini? Iya, jadi anak-anak di sini ini kan karakternya berbeda-beda ya. Kadang ada yang cepat tangkap, ada yang lambat. Nah, dengan hal-hal seperti itu kembali ke kita bagaimana kita mau mengajar mereka, mau membimbing mereka dengan budaya yang berbeda-beda. Tetapi itu semua tujuannya adalah untuk satu, mereka bisa. Pertanyaan yang berikut, bagaimana lembaga ini menanamkan nilai-nilai kebangsaan atau toleransi dalam proses pembelajaran? Ya, jadi nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan untuk anak-anak ya. Itu setiap hari Senin kita ada upacara, lalu di dalamnya ada lagu-lagu kebangsaan. Lalu sekarang ada perubahan lagi, jadi setiap hari itu sebelum proses belajar mengajar kita harus menyanyi lagu kebangsaan itu 3 lagu. Lalu sebelum di dalam kelas kita berdoa dulu, menyanyi berdoa. Lalu kalau di dalam kelas, kalau untuk saya sebelum belajar kita baca dulu, baca sebentar, lalu kita baca Alkitab, selesai baca Alkitab baru kita belajar. Pertanyaan yang berikut tentang landasan psikologis. Yang pertama, bagaimana lembaga ini mempertimbangkan perkembangan psikologis peserta didik dalam proses pembelajaran? Jadi kita di dalam kelas itu ada anak-anak yang berbeda-beda. Ada yang kadang datang dengan muka sudah ditekuk, ada yang datang dengan menangis, ada yang datang tidak mau masuk sekolah. Nah, dari situ kita bisa melihat kalau psikologis itu sudah terganggu. Itu kenapa? Di situ pasti ada pertanyaan buat kita. Nah, dengan hal-hal seperti itu, pendekatan kita itu dengan cara merangkul, lalu tanya kenapa, ada apa. Baik, pertanyaan yang berikut, apa metode atau pendekatan yang digunakan untuk memotivasi peserta didik agar aktif belajar? Ketika belajar, sebelum belajar ya seperti yang tadi saya bilang, kita berdoa dulu ya. Nanti sudah setelah itu belajar, kalau lihat ada yang mulai mengantuk-mengantuk, kita kasih semangat, ice breaking dulu, ayo kita ice breaking. Lalu setelah itu kita belajar lagi biar supaya mereka semangat lagi. Berikut tentang landasan teologis. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai keagamaan diterapkan dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar? Jadi nilai yang diterapkan itu yang pertama di dalam kelas dulu ya. Di dalam kelas kita baca kitab, kita berdoa, lalu setiap minggu 1 kali kita ada ibadat. Ada ibadat setiap minggu 1 kali, itu dipimpin langsung oleh anak-anak. Jadi guru agama yang tentukan, kasih jadwal buat mereka belajar, besoknya kita ibadat bersama-sama. Berikut ada yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang majemuk? Tantangan yang memang banyak. Kadang ada yang kita sudah kasih tahu, ada yang bisa tanggap cepat, ada yang kita kasih tahu tanggapnya lambat, ada yang tidak sama sekali.
Nah dengan itu kita juga bergandengan tangan, bersatu hati untuk tetap berjalan supaya apa yang sudah menjadi persepsi kita, apa yang sudah menjadi keinginan kemauan kita, apapun yang terjadi kita jalan bersama supaya anak-anak